Apa kata Allah di akhir surah Al-Mujadalah itu? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum ala inna hizballahi humul muflihun. Jadi orang beriman tidak akan bersikap seperti itu. Kamu tidak akan temukan ada kaum yang beriman dengan Allah dan hari akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulah, berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Tidak mungkin orang beriman bisa mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasul, walaupun yang menentang itu adalah bapaknya sendiri, anaknya sendiri, saudara mereka, keluarga mereka. Tidak bisa. Bagaimana kita akan menjatuhkan mawaddah kita sedangkan dia memusuhi orang yang paling kita cintai dalam hidup? Sana bapak menyayangi orang yang memusuhi anak kita, memusuhi pasangan kita. Rasul melebihi dari orang tua, dari anak, dari seluruh manusia, dari pasangan. Saya tidak mau. Bagaimana kita akan menyayangi orang yang memusuhi, yang menginginkan anak kita celaka, orang tua kita celaka? Tidak mungkin. Apalagi kalau orang itu memusuhi Nabi kita, menyuruh memberkahi orang yang homo dan berbagai macam. Ini bagaimana? Orang-orang beriman tidak begitu. Tidak akan ini satu kaum yang beriman dengan Allah dan hari akhir saling bersayang, berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasul, walaupun mereka itu bapak mereka sendiri, anak mereka, saudara mereka, keluarga mereka. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman telah dituliskan oleh Allah dalam hati mereka itu keimanan itu. Iman itu yang menolak dan telah menguatkan mereka dengan roh darinya, dengan pertolongan dari Allah. Wa yadkhiluhum, dan mereka akan dimasuki menentukan garis sikap. Mahabbah itu hanya lillah, Allah, bukan karena alasan kemanusiaan. Sama-sama berasal dari Tuhan, bukan hanya dengan sama manusia saja. Seluruhnya kan makhluk Allah, termasuk monyet, siamang, makhluk Allah juga. Kasih sayanglah dengan itu. Ini alasan-alasan yang dicari. Jadi kita harus tahu kita berada pada hizib yang mana, pada kelompok yang mana. Kalau mau berada pada Hizbullah, tidak ada toleransi, tidak berbatas. Itu makanya Bapak dan Ibu kalau sudah mengaji dengan saya sudah 2 tahun yang lalu, saya ingatkan hati-hati nih, toleransi tidak berpematang. Ulang kali saya ingatkan. Moderasi beragama yang dijalan-jalankan di mana-mana sekarang, apalagi Kementerian Agama itu rajin betul tuh, lalu perguruan tinggi dan sebagainya. Hati-hati. Nah, itu mengajarkan toleransi tidak berbatas, tidak berpematang. Nah, yang akan terjadi nanti apa? Pencampur adukan, pluralisme. Kacau-kacau sekarang. Acara-acara entah apa-apa saja dibuat di Istiqlal. Kelompok hanya berzikir, pakai simbol-simbol khusus, senang sekali membuat yang aneh-aneh. Dia menyanyi-nyanyi, pakai nyanyi nasional, berbagai macam. Ini apa?
Nanti ada pula yang membela itu dengan orang-orang dari Habasyah yang datang menari-narikan tongkat. Akan dipaksakan dalil itu untuk membenarkan hal yang demikian. Ada dua hal yang berbeda. Yang satu melakukan karena farah, yang satu melakukan karena ingin berbeda di dalam beragama. Dua hal yang tidak sama. Dan dipaksakan itu pembolehannya. Saya tahu karakter orang yang ingin membenarkan semua apa saja. Jadi berhati-hati kaum muslimin, kembali kita ukurannya bukan orang. Karena tidak sedikit orang-orang yang bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui ini tokoh, ini orang ahli agama, ini jadi imam, ini jadi ini, tetapi faktanya tidak seperti itu. Saya berhadapan sama malah dalam perjalanan pernah menegur yang bersangkutan dalam perdebatan dulu perkara vaksin. Vaksin MR. Ya, waktu itu tentang beberapa provinsi. Saya sudah ingatkan, jangan paksakan sesuatu yang belum duduk masalahnya. Nah, itu kita himbau MUI Sumatera Barat, jangan paksa orang tua dan anak. Mau silakan. Nah, akibatnya apa? Menurun cakupan Barat. Ya, orang menolak. Akhirnya diundang beberapa MUI. Ada 3 saja itu yang bermasalah. Sumbar, Riau dan Aceh. Membesar ini nih yang dihadapkan dengan kami. Cara saja melecehkan ulama-ulama daerah, mengatakan sok tahu. Saya tegur. Saya juga dari daerah. Mudah-mudahan tidak sok tahu yang Pak kata. Saya dengar tadi penjelasan Bapak, ya, fakta yang Pak bukakan salah semua. Jangan merasa bahwa kita lebih tahu dari orang. Dia minta maaf. Bukan, Bu, ya itu ulama di kampung saya, Bu, ya begitu jawabnya. Itu pengalaman saya dengan sefulan itu. Tiru. Jadikan saja seperti adegan yang berbahaya. Biasanya ada di bawahnya, adegan bukan untuk ditiru kecuali oleh orang yang seprofesional seperti dia itu. Kan ikut-ikut ya. Nah, saya tidak mau sebenarnya sampai ke situ, tetapi karena sudah dipertontonkan seperti itu, tugasnya mengingatkan, itu bukan adegan untuk ditiru. Kecuali orang yang satu frekuensi dengan dia, terserahlah. Bagi kita umat Islam, itu bukan adegan untuk jadilah toleransi kita itu toleransi yang alami saja. Tidak perlu ada dramatisir segala. Pakai dramatisir sebabak berbagai macam itu. Tidak perlu. Nah, jadi kembali kita kepada sejarah. Untuk apa kita mengkaji tentang peradaban Arab, masyarakat Arab belum Islam, supaya kita tahu beginilah Arab itu. Jadi apa yang dibawa oleh Islam bukan berarti bertujuan untuk menyebarkan kebudayaan Arab ke seluruh negeri, tidak. Jadi jangan seenaknya saja menuduh bahwa apa yang dibawa oleh Islam ini adalah ke Arab-Araban. Syariat punya ukuran-ukuran yang jelas apa yang dibebankan kepada umat. Sekarang mari kita kaji apa sebenarnya Arab. Kata Arab itu dalam bahasa, cara bahasa, maknanya adalah as-Sahara, Sahara, wal Kuffar, itu tempat yang kering kerontang, yang tidak ada sumber makanan dan minuman yang memadai untuk kehidupan. Itu dikatakan Arab.
La ma'a fiha wala nabat. Tidak ada air, tidak ada tumbuhan. Itu yang disebut. Jadi kata Arab berasal makna lugawinya, makna etimologinya, makna bahasanya adalah sahara. Sahara, padang pasir, daerah tandus yang tidak memadai, di situ tidak ada air, tidak ada tumbuhan. Nah, istilah Arab itu sebelum dipakaikan kepada orang, sebenarnya sudah dipergunakan untuk wilayah yang kita kenal dengan Jazirah Arab itu sekarang. Yang batas-batasnya mana? Ada Laut Merah, kemudian ada daerah Sinai, batas dengan Mesir, masuk wilayah Mesir sekarang. Mesir itu berada dalam dua benua, benua Afrika dan benua Asia. Batasnya adalah terusan Suez. Terusan Suez yang memanjang dari ujung Laut Merah, nanti tembusnya sampai ke wilayah Bursaid, kotanya di sana, yaitu tembus ke Laut Putih Tengah. Nanti seberang Laut Putih Tengah itu Eropa. Terusan Suez itu yang membatasi antara Mesir Asia dengan Mesir Afrika. Kalau Kairo berada di Mesir Afrika. Bursaid. Nah, sebelah Bursaid itu namanya Bur Fuad namanya. Kita nyebrang dulu pakai apa saja, kapal penyeberangan itu. Itu gratis. Jadi kita bisa pergi sholat maghrib ke Asia, sholat isyanya di Afrika. Juga dulu kami di Bursaid, yuk sholat maghribnya ke Asia, yuk, dan nyebrang. Terus selesai sholat maghrib kita sholat isya di Afrika, dan nyebrang terusan saja. Nah, wilayah Asia itu Sinai. Sinai itu batas Jazirah Arab. Laut Merah. Terus ke bawah adalah Laut Yaman sekarang. Kemudian arah timur Jazirah Arab itu berbatas dengan Laut Arab yang juga disebut dengan Teluk. Orang menyebutnya sebagian ada Teluk Persia dan berbagai macam. Itulah wilayahnya. Bagian atas dibatasi daerah Syam. Syam itu sekarang meliputi wilayah mana? Palestina. Itu intinya wilayah Syam. Meliputi wilayah Suria sekarang. Meliputi wilayah Yordania sekarang. Itu wilayah Syam dahulu. Kalau orang berbicara tentang Syam dalam sejarah, kesanalah rujukannya. Jadi bukan daerah Suria sekarang ini saja. Walaupun sekarang orang sudah tahu ada Palestina, ada Suria, ada Yordan. Wilayah itu semuanya dulu Syam. Nah, selatan dari Syam itu adalah Jazirah Arab. Timurnya berbatas dengan Laut Arab, baratnya berbatas dengan Laut Merah, kemudian Sinai, pegunungan Sinai, dan selatannya berbatas dengan Laut Yaman sekarang. Nah, Arab ini kalau kita bagi wilayahnya di dalam sejarah, terbiasa dibagi kepada empat wilayah. Yang pertama, wilayah barat disebut dengan daerah Tihamah namanya. Tihamah, termasuk Makkah. Itu pegunungan biasanya yang memanjang di wilayah barat. Nanti pinggirnya adalah Laut Merah. Itu Tihamah. Bagian selatan itu daerah Yaman yang dulu pernah terbagi Yaman Utara dan bagian dari Oman. Itu adalah Yaman. Kemudian bagian tengah dari Jazirah Arab memanjang mulai dari Syam sampai ke batas Yaman disebut dengan Hijaz. Jadi Madinah itu masuk Hijaz. Kemudian bagian timurnya yang nanti sampai ke pantai, masuk daerah Riyadh sekarang, masuk wilayah Qatar hari ini, Imarat atau Emirat ya.
itu disebut dengan wilayah Najd, namanya Najdun. Jadi itu 4 pembagian wilayah. Ada Tihama, ada Hijaz, ada Yaman, dan ada Najd. Ini perlu kita ketahui. Kalau kita mengkaji sejarah, dia akan muncul ada dari Najd, ada dari Hijaz, berbagai macam. Mana itu Hijaz? Nah, orang-orang yang menghuni wilayah yang 4 itu dari generasi ke generasi sebenarnya sudah bertukar dari generasi ke generasi. Karena itu orang-orang Arab, orang-orang yang menghuni wilayah Arab itu dikategorikan oleh ahli sejarah menjadi 3 kelompok orang. Yang pertama adalah Al-Arab Al-Ba'idah, Arab yang telah punah. Mana mereka? Itu orang-orang yang telah dihancurkan oleh Allah dan dibinasakan karena kedurhakaan mereka. Siapa mereka itu? Seperti kaum Ad, kaum Samud, Amalik, dan berbagai macam. Itu adalah Arab yang masih namanya saja yang terbaca oleh kita, orangnya sudah tamat riwayatnya. Itu disebut dengan Arab Ba'idah. Nah, kemudian yang kedua adalah Al-Arab Al-Aribah. Nah, ini Arab yang Aribah ini, Arab yang nanti, yang itu adalah keturunan dari Ya'rib bin Yasjib bin Qahtan, Arab Qahtaniyah. Ini yang menyebar mana-mana nanti, Taif dan sebagainya macam. Mereka berasal dari Yaman. Ini yang menyebar. Itu masih ada sampai sekarang. Mereka disebut dengan Arab Qahtan. Dan yang ketiga itu adalah Al-Arab Al-Musta'ribah. Nah, inilah Nabi kita, yaitu Arab yang keturunan dari Ismail. Ismail asal muasalnya kan bukan dari Arab Yaman. Ismail asal muasalnya dari mana? Dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dari mana awalnya? Palestina tempat hijrah. Berasal dari daerah Babilonia, Mesopotamia, daerah sekitar Irak sekarang bagian dalam itu. Dan kemudian Nabi Ibrahim hijrah ke Palestina, kemudian terus ke Mesir, dan di Mesir dia bertemu dengan Hajar. Jadi Nabi Ismail alaihissalam bukan berasal dari Arab pada asalnya. Dia berasal dari keturunan Nabi Ibrahim dengan Hajar yang kemudian menetap nanti di Makkah. Nanti kita akan bicarakan peristiwa itu. Dan bernikah atau menikah, bergabung atau berkeluarga dengan orang-orang yang datang dari Arab Qahtan tadi. Dan dari sini lahir keturunan Arab, sekarang disebut dengan Arab Musta'ribah. Dan dari sulbi itulah lahir nanti Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang, kenapa ya? Kan ada cerita-cerita sekarang perkara nasab. Apa? Apakah memang benar keturunan Nabi itu secara DNA-nya ada mirip-miripnya dengan orang-orang Yahudi? Ya tentu ya juga kalau disebut dengan Bani Israel. Kenapa? Karena sama-sama keturunan Ibrahim alaihissalam. Kalau orang mau cerita DNA, tentu yang menonjol di situ menentukan adalah gen dari laki-laki, bapak. Jadi tidak perlu aneh pula hal itu. Oh, kalau diteruskan katakan sama satunya, bapaknya Adam alaihissalam. Nah, itu tidak perlu terlalu rendah pula diri kita. Kita tidak keturunan Nabi langsung. Kita keturunan Nabi juga, Nabi Adam.
Saya malah khusus. Kakek saya Adam dulu nama. Paki Adam galai. Ini orang kadang-kadang terlalu berlebihan juga menempatkan sesuatu itu. Ya penghormatan itu pada hal-hal yang, kalau ada hal-hal yang tidak pasti, kemudian didebat orang yang tidak terlalu kemudian pula bereaksi. Kenapa? Karena ihtiram, penghormatan kita lebih kepada apa? Pada nilai yang dibawa oleh seseorang, bukan pada zat. Kalau pada zat, tentu Abu Lahab berasal keturunan dengan Nabi. Kan tidak kita hormati Abu Lahab. Jadi kalau kita membaca salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dapat tak Abu Lahab salawat itu? Tidak. Ali Muhammad ini maksud adalah orang-orang yang beriman cara mereka. Adakah keluarga Nabi yang tak beriman? Ya ada. Lahab itu paman Nabi. Walaupun dalam sejarahnya Abu Lahab itu di antara paman beliau yang sangat sayang kepada Nabi, sehingga di awal lahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab lah yang begitu senang sampai dia merdekakan budaknya Waibah, ya, karena dia bisa menyusukan Nabi, yang memberitakan kepadanya, ya, samping menyusukan Nabi, beritahukan kelahiran Nabi, karena senangnya Abu Lahab sampai dia merdekakan budak. Jadi kemudian apakah dia masuk dalam kelompok yang mendapatkan salawat? Tidak. Jadi penghormatan itu di dalam Islam lebih kepada apa? Pada nilai bahwa bukan zat. Kalau ada keturunan Nabi yang sebenarnya sudah dia mendapatkan penghormatan kita, bagaimana caranya? Penghormatan kita kepada orang-orang tertentu pada nilai yang dibawa, istiqamahannya, imannya, keilmuannya. Itu yang jadi ukur. Tak usah terlalu diperpanjang-panjang pula hal yang seperti itu. Dan saya mengharap umat perlu. Tetapi kajian-kajian seperti itu tak ada masalah. Perlu pula sampai saling Nah itu Arab al-Musta'ribah, wahyal Arab al-Munhadirah min sulbi Ismail wa tusamma bil Arab al-Adnaniyah. Jadi Arab Musta'ribah yang keturunan Ismail itu juga disebut dengan Arab Adnan. Jadi ada Arab Baidah, Arab yang sudah punah, ada Arab Qahtaniyah, ini yang berasal dari Yaman yang belum lagi bercampur nanti dengan asal keturunan Ismail. Kemudian ada Arab yang dari Yaman, dari Qahtan, nanti bergabung dengan Nabi Ismail alaihissalam, dan keturunan itu yang disebut dengan Arab Musta'ribah atau Arab Adnaniyah namanya. Nah, inilah keturunan yang nanti dari situ lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu. Jadi ada 3 kelompok.